Jangan singa lah. Marzoni ini manusia, ya, dia punya hak, ya, untuk bicara, punya hak untuk membela dirinya. Dan proses kemarin ini sangat tidak manusiawi menurut saya, karena dia belum sempat menjelaskan di sidang, dia belum disidang di sini, dia sudah diseret pakai rantai. Wallahi aku nangis dong. Aku yakin semua orang lihat itu sedih. Dan dia bukan koruptor, dia bukan kartel bandar narkoba yang sudah punya barang bukti ribuan atau berkilo-kilo barang bukti. Iya, betul. Dia hanya seorang public figure, memang artis yang punya jutaan followers, yang punya sejarah karya yang banyak, dan dia pernah menyumbang medali emas pencak silat untuk Indonesia. Di Brunei. Kalau Pak Prabowo dengar ini, bantu dia. Minimal berikan hak dia untuk membela dirinya dia. Kalau terbukti bersalah, wallahi dok, mau dihukum mati pun aku ikhlas dok. Kalau memang dia memang di bandar ini, memang dia pengedar, aku nggak akan mungkin bela dok. Bapak Prabowo menelpon Hotman berdiskusi soal keprihatinan beliau. Oh begini nih, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita. Ini Pak Presiden Prabowo yang harus tegas ya. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Merinding kesaksian Amarzoni di sidang, ungkap fakta mengejutkan. Sosok pemasok ke lapas bukanlah orang sembarangan. Presiden Prabowo hubungi Hotman Paris minta kawal kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan, minta laporkan polisi nakal. Ustadz Dery Sulaiman sebut oknum minta 300 juta di kasus Amarzoni. Hingga pilu Amarzoni di Nusa Kambangan. Diperlakukan bak bandar besar, kepala digunduli hingga dirantai. Jadi, tapi dia sudah dibotakin di sana, diikat di rantai. Ini nggak manusiawi bang. Dan ini manusia kan. Janggal pernyataan JPU dan Dirjen Pas soal Amarzoni yang tidak sinkron. Ada apakah? Benarkah Amarzoni punya kartu as? Akan dibongkar di sidang offline. Kondisi aktor Amarzoni usai dipindahkan ke lapas dengan keamanan paling tinggi di Nusa Kambangan memang begitu menjadi sorotan. Amarzoni diperlakukan bak bandar besar. Kondisinya pun diungkap oleh sang sahabat Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery menyebut Amarzoni diperlakukan tak sepantasnya, seperti digunduli hingga harus dirantai. Kondisi ini pun membuat Amarzoni merasa tidak nyaman, terlebih selalu dikelilingi penjagaan dengan ketat. Kemarin Amarzoni menjalani sidang perdananya. Dalam sidang tersebut terungkap fakta-fakta mengejutkan. Amarzoni disebut mendapatkan barang haram dari sosok di luar penjara bernama Andre. Sosok itulah yang diduga memberikan barang haram sebanyak 100 gram dan kemudian diberikan ke tersangka lain. Tentu saja sosok Andre kini ramai jadi pertanyaan. Pihak kepolisian menyebut Andre merupakan seorang DPO. Lantas siapakah Andre? Untuk menyenguk ke dalam lapas saja tentunya harus menyertakan identitas diri. Pengacara Amarzoni pun mempertanyakan bagaimanakah barang tersebut bisa lolos. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar terkait keamanan lapas. Dalam sidang Amarzoni meminta satu permintaan. Ia ingin dihadirkan langsung, bukan melalui online. Ayah dua anak tersebut mengaku siap membongkar banyak hal. Dalam sidang, jaksa mendakwa Amarzoni merupakan pengedar. Hal tersebut pun seolah berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan Dirjen Pas. Dirjen Pas sempat menyebut Amarzoni bukanlah seorang pengedar. Pernyataan dari Dirjen Pas bahwa Amarzoni bukanlah seorang pengedar sempat menjadi sorotan publik karena bertolak belakang dengan dakwaan jaksa. Sementara itu pihak Amarzoni hingga kini masih terus berusaha meminta bantuan ke berbagai pihak. Peredaran, bukan peredaran, namun hasil rahasia. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Dan siapa yang bertanggung? Ini terkait yang lagi hot news lagi nih, selain itu yaitu Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan yang sampai diborgol kaki dan tangannya dan dirantai sampai ditutup matanya dan dijaga ketat saat pemindahan dari LP Cipinang ke dalam mobil bus ke Nusa Kambangan.
abang melihatnya seperti apa? Emang teknisnya emang seperti itu kan untuk seorang yang sudah dianggap berbahaya atau gimana? Terus terang kalau sampai di borgol kaki, tangan, pinggang sama ditutup, ya itu SOP-nya dari Dirjen Lapas ya. Nah itu mesti dicek lagi ya Dirjen Lapas SOP-nya kalau memang pemindahan warga binaan itu gimana. Nah kalau memang tadi dibilang katanya dia merasa dijebak si Ahmad Joni, ya artinya dia mesti bikin aduan resmi ya. Artinya dia mesti tunjukkan siapa aja yang terlibat, kemudian barang buktinya apa. Nah, nanti Dirjen Lapas harus dengan legowo periksa CCTV, cek orang-orangnya, personelnya, diinvestigasi secara resmi, diperiksa nih karena memang bahaya narkoba ini parah sekali ya, menghancurkan generasi muda kita dan memang masa depan dari bangsa ini. Karena cengkramannya bisnis ini sangat luar biasa. Ya, dan memang para aparat penegak hukum yang korup pun juga ikut serta di dalam bisnis narkoba ini, nggak bisa dibantah itu ya. Makanya ketika dulu semangatnya penegakan hukum pemberantasan narkoba ini, saya juga pernah pegang yang namanya perkara Sunrise Glory ya, itu di Batam. Itu memang target internasional ya 1,3 ton sabu ya dari segitiga emas ya, dari Kepulauan Andaman. Itu memang tekniknya ada aja lah. Jadi kalau saya dulu punya pembelaan bahwa itu barang yang sebetulnya memang mesti dimusnahkan lah, saya pendapat. Nah, akan tetapi caranya itu nggak boleh ngaco, karena aparat penegak hukum itu nggak boleh korup. Nah, tapi di dalam urusannya Marzoni ini, saya pikir memang ini mungkin pintu masuk ya untuk pembersihan total ya, supaya nggak terlalu kotor dalam artian narkoba ini harus zero tolerance lah dalam penegakannya supaya memang benar-benar bersih. Apalagi kita tidak bisa begitu saja lupa ya ketika ada satu renteng kejadian DWP itu ya, dari pimpinannya sampai bawahnya kena semua ya di kepolisian ya. Itu saya pikir itu warning loh. Artinya memang mesti dijauhkan lah kita dari urusan yang sedemikian. Bang, bisa dibilang Amar sudah ibaratnya sudah berat untuk ibaratnya direhab, karena kan sudah ini yang keempat kali jatuhnya kalau misalnya nanti disidangkan lagi ini kan bisa dibilang bulan Desember atau Januari nanti Amar akan bebas, tapi tersandung kasus lagi dengan adanya masih diduga ya dia sebagai pengedar di dalam, yang sekali dua kali kan sudah direhab dan yang ketiga dipidana. Ini gimana Bang, sudah nggak bisa lagi atau gimana Bang? Yang saya punya pendapat sesuai dengan putusan MK juga, bahwa pengguna atau penyalahguna narkotika itu wajib direhab. Artinya mereka lah korban sebenarnya karena sudah ketergantungan obat. Nah, yang jelas memang mesti diperhatikan adalah para pengedar-pengedar ini, para bandar-bandar ini harusnya hukumannya tidak bisa ditoleransi. Para kurir ini juga mestinya itu mati semua, seperti halnya koruptor. Jadi nggak bisa tuh dikasih toleransi, koruptor itu cuman 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, nggak bisa. Dia mesti dimatiin dan seluruh hartanya dirampas untuk negara. Dan keluarganya perlu dirampas juga, karena itu kan hasil dari korupsi. Jadi tidak boleh ada ampun terhadap yang namanya TPPU narkoba dan TPPU korupsi. Artinya mesti diberangus ini supaya negara ini maju. Karena bisa kita perhatikan lah, bisa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, dengan negara-negara lain ya. Kalau kita masih toleransi yang terhadap kejahatan begini, kita sangat terbelakang sekali. Nah, saya harap pemerintahannya Pak Prabowo ya, ini hampir 1 tahun dia memerintah, mudah-mudahan ada perubahan signifikan lah, supaya ekonomi negara ini bisa maju. Tapi kalau penegakan hukumnya babak belur kayak begini, saya pikir lupakan saja. Makin
terdegradasi kita, mungkin bisa-bisa lebih parah daripada negara yang paling parah di dunia ini apa, itu kita mungkin di bawah itu kan. Berarti bisa bilang abang ingin minta revisi undang-undang narkotika, bisa bilang gitu bang? Bukan, ini soal dari goodwill dari pemerintahannya. Gimana cara goodwill pemerintahannya? Pembersihan secara total di aparat penegak hukumnya. Kemudian tidak ada toleransi di dalam penegakan hukumnya. Semua aturan ditegakkan dengan tegas. Artinya memang pemerintahan ini yang kalau memang mau benar-benar dianggap berhasil dan meninggalkan legasi yang bagus, bukan legasi masuk gorong-gorong terus SMK dan ijazah palsu, aduh parah deh, itu benar-benar memalukan ya. Saya pikir kita mesti berbenah lah dan jujur, yang kita nggak boleh menutup-nutupi sesuatu hal yang nggak jujur lagi. Bang, tapi bisa dibilang ini selain amal digital ada juga permainan orang dalam, ibaratnya untuk ada dalam tanda kutip permainan ya untuk Amar sebagai Tumel atau kambing hitam di dalam peredaran itu. Jadi Amar karena dia seorang artis, makanya dialah ditonjolin untuk sebagai dibilang ya permainan pengedar atau gimana? Gini, di setiap cerita itu selalu ada dua sisi, satu klaim A, satu klaim B. Makanya saya bilang ya kalau residivis kita dengar bulat-bulat itu bodoh. Makanya pengaduan masyarakatnya mesti ditindaklanjuti dengan investigasi secara komprehensif. Artinya pembersihan itu ya harus clear and clean.